gimana? Halo sobat film, selamat datang di Plot Zone. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ballerina. Film ini merupakan spin-off dari John Wick yang menceritakan tentang kisah seorang anak yang bermimpi menjadi penari balet. Namun, nasibnya berubah ketika ayahnya dibunuh oleh sekelompok orang misterius. Alhasil, dia pun tumbuh dan dilatih menjadi mesin pembunuh, lalu kemudian membalaskan dendam kematian ayahnya. Seperti apakah keseruannya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan gadis kecil bernama Eve Makaro yang tengah menari bersama ayahnya. Diketahui Eve ini bercita-cita ingin menjadi penari balet dan dia dihadiahi kotak musik ballerina oleh ayahnya. Pada malam hari, rumah mereka didatangi oleh sekelompok tentara bayaran, yang dimana ternyata ayahnya sudah memprediksi akan hal ini, sehingga pertarungan pun terjadi. Melihat cara bertarungnya, jelas si ayah bukanlah orang biasa. Sambil melindungi Eve, dia mampu menghabisi banyak tentara bayaran itu. Akan tetapi, dikarenakan banyaknya jumlah tentara bayaran, akhirnya si ayah pun tumbang. Tak lama kemudian, muncullah seorang pemimpin dari tentara bayaran tersebut yang dipanggil Kanselir, yang ternyata bertujuan untuk merebut Eve dari ayahnya. You took what was not rightfully yours. Where is she? You're a fucking coward. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa Kanselir dan para pasukannya tergabung dalam sebuah sekte rahasia yang telah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, di mana si ayah adalah salah satu mantan sekte yang membelot atau berkhianat, dan alasan Eve ingin dibawa adalah untuk menjadi jalan penerus bagi sekte itu bersama para bocah-bocah lainnya di seluruh dunia. Lalu kemudian, si Kanselir memberi pistol yang berisikan 1 peluru dan membuat pilihan untuk si ayah untuk menebus kesalahannya. Namun, Eve yang melihat hal itu, dengan polosnya, dia malah berteriak memanggil ayahnya, sehingga persembunyian pun diketahui. One bullet reveals his true character. You kill yourself and your daughter lives. Choice is yours. Dan akhirnya si ayah pun harus kembali bertarung. Eve yang keluar dari persembunyian tak sengaja melihat bekas luka di lengan salah seorang tentara bayaran, yang dimana itu adalah ciri-ciri dari anggota sekte tersebut. Di saat ayahnya terdesak, tak disangka-sangka, si kecil Eve mengambil pistol dan menembakkannya ke tentara bayaran itu. Dari kecil udah jadi pembunuh nih anak. Lalu dengan sigap, si ayah mengaktifkan bom dan membawa Eve pergi dari rumah. Dengan sisa tenaga yang ada, si ayah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putrinya. Sampai akhirnya... Sebelum ayahnya meninggal, dia sempat berpesan kepada Eve untuk tetap tahan hidup dan hiduplah menjadi orang normal. Serta jangan lupa ibadah, sedekah, dan bayar zakat agar hidup barokah. Kalau bayar pajak, nanti saja. Setelah ayahnya tiada, Eve hidup sebatang kara. Lalu kemudian tiba-tiba sosok Winston, sang manajer hotel Continental, datang untuk menyelamatkannya. Your father was a good man. He's offered to take you to his family. Lalu Winston kemudian membawanya ke Ruskaroma, alias tempat khusus pelatihan untuk calon pembunuh bayaran. Lalu Eve dititipkan kepada sang pengelola di sana, kita panggil saja Madam, yang akan melatih Eve menjadi kuat dan tak terkalahkan. I run this theater. I know your pain. Don't let them steal your future.
12 tahun kemudian, diperlihatkan Eve yang sedang berlatih balet, yang dimana pelatihnya adalah Madam itu sendiri. Yang ternyata, semua calon pembunuh bayaran wanita wajib berlatih balet untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata. Setelah selesai latihan balet, kini Eve harus berlatih bela diri bersama kandidat lain, termasuk berlatih menggunakan senjata api, yang dimana itu adalah modal mereka untuk menjadi pembunuh bayaran. Berbeda dengan pembunuh bayaran seniornya, Eve dan kawan-kawan seangkatannya yang lebih berfokus pada pelatihan melindungi seorang klien. You will always be weaker. You want to win? Lean into your strengths. Setelah menjalani pelatihan yang kejam dan melelahkan selama 12 tahun, dengan motivasi tinggi untuk membalas dendam, akhirnya Eve berhasil melewatinya dan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Sebelum benar-benar menjadi seorang pembunuh bayaran dan mendapatkan pekerjaan pertamanya, Eve harus melewati ujian terakhir, yaitu harus membunuh orang dengan tangannya sendiri, yang dimana orang itu adalah seniornya yang telah berkhianat. Fucking kidding me? I'm a fucking test? Do you know who I am? Pada suatu malam, Eve yang sedang bernostalgia dan merindukan ayahnya, tiba-tiba mendengar suara keributan dari luar kamarnya, yang ternyata penyebabnya adalah munculnya sang legenda, yaitu John Wick, aka Baba Yaga di sana. Maksud dari kedatangan John Wick ke sana adalah untuk meminta perlindungan dari Roskaroma, dikarenakan saat ini dia sedang diburu oleh hampir seluruh pembunuh bayaran di dunia, yang dimana kejadiannya ada di film John Wick chapter ketiga. Bagi yang belum tahu, disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Setelah John Wick mendapatkan cap atau tanda dari Roskaroma, Eve memberanikan diri untuk menemui John Wick secara langsung. Layaknya seorang fans yang bertemu idolanya, Eve pun meminta saran kepada sang legenda, bagaimana caranya agar dia bisa menjadi legenda seperti dirimu, wahai Mamang Baba Yaga. Lalu kemudian, John Wick pun menjawab, "Lah, gue aja nyesel, Neng. Udah masuk dunia gelap begini. Neng masih muda, masih gelis, mumpung belum terlanjur. Mending gak usah coba-coba dah." Bukannya mendengar nasihat dari seorang seniornya, Eve yang butuh duit untuk membeli skincare dan jajan matcha latte, akhirnya menerima pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran, yang dimana tugasnya adalah melindungi seorang gadis kaya raya dari incaran pesaing bisnis ayahnya. Setelah bersiap, Eve pun langsung meluncur untuk menjalankan pekerjaan pertamanya. Your job is to make sure they don't get the chance. Get Le Parc. Di saat Eve sedang mengawasi kliennya, muncullah sekelompok pria Asia yang menjadi ancaman bagi kliennya. Sehingga Eve pun bergerak cepat untuk melindunginya, dan baku hantam pun terjadi. Stand by. Setelah selesai menuntaskan pekerjaannya, Eve pun akhirnya secara resmi diberi tato sebagai tanda keanggotaannya di Roskaroma. Yang dimana setelah itu, Eve semakin brutal dalam pekerjaan-pekerjaan selanjutnya dan tak segan untuk menghabisi semua musuhnya. The real definisi cantik tapi mematikan. Saat akan pulang, tiba-tiba Eve dicegat oleh pembunuh bayaran lainnya, dan pertarungan pun tak terelakkan. Setelah mengalahkan pembunuh itu, secara mengejutkan, Eve melihat sebuah bekas luka yang sama persis dengan kelompok yang membunuh ayahnya pada masa lalu. Sehingga Eve pun bergegas menemui Madam untuk meminta penjelasan. Faktanya, Madam selama ini sudah tahu tentang sekte atau organisasi yang telah membunuh ayahnya Eve. Tetapi, dia memilih diam karena tidak ingin ada masalah dan meminta Eve untuk tidak mengejar mereka. I've seen this before. Why didn't you tell me who they were? When you deal in blood, there must be rules. Do not pursue this. Tak puas dengan jawaban Madam, Eve akhirnya pergi ke Hotel Continental untuk meminta bantuan Winston. I
I'd like to speak with the manager. Let me see what I can do. Tak seperti Madam, Winston lebih menerimanya dan menyambutnya dengan bermodalkan 1 koin emas, yang dimana koin itu adalah alat resmi pembayaran di dunia pembunuh bayaran. Lalu Winston bercerita tentang sekte yang Eve cari. Sekte itu sendiri telah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, yang dimana berisikan orang-orang yang tak beradab, brutal, kejam, sering berbuat onar, pokoknya mah orang-orang barbar semua. Yang dimana Winston juga tak tahu pasti di mana lokasi persembunyian mereka. Please. I'm looking for the tribe that killed my father. It's not a tribe. It's a cult. The precise location is unknown. Ruska Roma, The Continental, dan lain-lain telah membuat kesepakatan damai dengan sekte tersebut. Barang siapa yang mengganggu aktivitas satu sama lain, maka harus bersiap berperang seperti dahulu. Lalu kemudian, Winston menelpon operator pusat High Table dan berhasil mendapatkan satu nama, yaitu Daniel Pine, yang merupakan salah satu anggota sekte yang saat ini kebetulan sedang menginap di Hotel Continental, cabang Praha. Buena suerte, señorita. Tanpa berlama-lama, Eve langsung pergi ke Hotel Continental cabang Praha. Setibanya di sana, kita akan melihat beberapa tamu yang kebanyakan adalah pembunuh bayaran. Di sana, ada seorang wanita bernama Lena yang ternyata sedang memburu Pine. Tak sendirian, ternyata dia bersama rekannya yang saat ini sedang mengawasi Pine dari gedung sebelah. Setelah Eve memesan kamar di sebelah kamar Pine, dia bergerak melewati tepian jendela untuk memasuki kamar Pine. Setelah berhasil masuk, perhatiannya teralihkan oleh seorang anak kecil bernama Ella, yang kemudian Eve dikejutkan dengan kemunculan Pine dari belakang, yang ternyata Ella adalah anaknya Pine yang sengaja dibawanya untuk dilindungi dari para pembunuh bayaran. Yang ternyata Pine sedang mencoba keluar dari sekte tersebut untuk menyelamatkan masa depan Ella. Kondisinya sama persis seperti waktu dia masih kecil saat ayahnya melindungi Eve dari pasukan sekte. Sehingga Eve pun menjadi dilema antara harus membantunya atau menghabisi si Pine ini. Di sisi lain, Lena yang mendapat kabar dari rekannya bahwa Eve sedang mengobrol dengan Pine. Mengira Eve datang untuk membantu Pine, Lena pun menaikkan harga buronan Pine agar para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk mendapatkannya. You just made everything a whole lot worse. Kemudian terjadilah baku hantam yang brutal. Menyadari kondisinya sekarang sama persis seperti kondisinya dulu, Eve pun memilih untuk membantu Pine agar dia bisa membawa anaknya melarikan diri. Lalu ketika sedang berada di dalam lift, Pine pun memohon bantuan Eve agar mau melindungi Ella, anak sematawayangnya, dengan imbalan bahwa dia akan memberikan semua informasi terkait sekte yang Eve cari. You gotta help me get Ella out of here. I'll tell you where to find them. Sialnya, Pine tumbang dengan serangan salah seorang pembunuh bayaran. Lalu, Eve yang perhatiannya teralihkan, tiba-tiba dipukul dari belakang hingga pingsan. Dan akhirnya, si bocil pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh mereka. Setelah membuat keributan di dalam hotel, Eve dan 2 orang pembunuh bayaran pun disidang langsung oleh pengurus Hotel Continental yang menindak tegas jika terjadinya bisnis ataupun aktivitas bunuh-membunuh di kawasan hotel. Dikarenakan Eve tidak membunuh siapapun di sana, akhirnya 2 orang pembunuh lainnya dieksekusi oleh pengurus hotel tersebut. Setelah semua selesai, Eve pergi mengunjungi toko senjata langganan John Wick, yaitu Mampat Gun Shop, untuk membeli beberapa senjata sebagai persiapan melawan kelompok sekte. Have you ever done business with these people? Would you like to make a purchase? After you, madam. Ketika sedang asik memilih-milih senjata, tiba-tiba Eve dikejutkan dengan datangnya serangan dari tentara bayaran sekte, utusan langsung dari kanselir, untuk menghabisinya. Sempat akan kabur, tapi tidak menemukan jalan keluar, Eve justru menemukan box yang berisi banyak sekali bom di dalamnya, dan kemudian dia pun menggunakannya untuk melawan balik. Buset, sadis banget cuy. Setelah pertarungan brutal, sang pemilik toko pun marah karena tentara utusan sekte berani menyerang tokonya. Lalu dia pun memberikan informasi gratis tentang keberadaan markas utama kanselir dan perkumpulan sektenya, termasuk memberikan beberapa senjata api serta sebuah mobil untuk Eve pergi ke sana.
Di suatu wilayah bersalju, Eve berkendara sendirian menuju markas sekte tersebut, yang tiba-tiba Madam sempat menelponnya untuk tidak memulai peperangan. Namun, Eve yang kekeh dan keras kepala pun tak menghiraukannya, meski tahu akan risikonya. Did you think I would not find out? Turn at once, or I will have no choice. Singkat cerita, Eve berhenti di sebuah kafe dan memesan kopi sambil memantau situasi. Namun, sebenarnya dia telah diintai oleh semua orang di sana, yang kemudian datanglah seorang laki-laki yang tak dikenal dan langsung menyerangnya. Terjadilah pertarungan sengit antara Eve dan si pembunuh bayaran. Walaupun jam terbang Eve belum setara dengan John Wick, tetapi dia berhasil mengatasinya. Setelah mengalahkan pria barusan, si pelayan kafe tadi ternyata anggota sekte. Mau tak mau, Eve pun harus melawannya. Di tengah pertarungan, mereka sempat mencari pistol yang ada di balik tumpukan piring. Lalu mereka pun saling bertarung menggunakan piring bagaikan emak-emak yang ribut sama tetangganya. Dikarenakan musuh yang terus berdatangan, makin menyulitkan Eve. Setelah menghabisi mereka semua, Eve pun kabur lewat pintu belakang. Namun, dia ketahuan oleh salah seorang anggota sekte yang mengintai di sana. Kanselir yang dapat kabar akan hal itu pun seketika memberikan peringatan alarm siaga 1 kepada seluruh warga di sana, sekaligus memberikan perintah untuk memburu Eve. Lalu, Eve yang kewalahan melawan begitu banyak musuh di sana, akhirnya berhasil ditangkap. Kemudian kita diperlihatkan di mana ternyata Ella kini berada di rumah pribadi kanselir. Tak lama kemudian, Lena datang dengan memberi kabar bahwa Eve adalah anggota Roscaroma dan berhasil ditangkap. Dalam keadaan diikat pada sebuah kursi, Eve didatangi oleh kanselir yang berkata, "Berani-beraninya ente datang kemari tanpa backingan." The Roscaroma has nothing to do with this. Why are you here? Lalu kemudian, Eve yang marah pun menjelaskan niatnya datang ke sana karena ingin membalaskan dendam kematian ayahnya 12 tahun yang lalu. I was a child. They killed my father and tried to take me. Setelah mendengar cerita dari Eve, kanselir pun akhirnya ingat sosok Eve yang merupakan anak dari salah satu anggotanya yang membelot. Namun, yang mengejutkan adalah ternyata Eve merupakan adik kandung dari Lena yang lebih dulu diambil kanselir dari ayahnya. Sehingga hal ini pun membuat Lena terkejut. Fate is a very humbling thing. She's your sister. Lalu Eve yang tiba-tiba berhasil mengalahkan para penjaga dan kini berhasil lulus dari sana, di mana Lena langsung bergegas mengejarnya tanpa menghiraukan perintah dari kanselir. Bertempat di salah satu rumah warga, Lena pun mengungkapkan fakta bahwa ternyata mereka adalah saudara kandung yang terpisah. Dikarenakan ayahnya yang lebih memilih membawa Eve kabur ketimbang dirinya, dan hal itu pun membuat ibunya menanggung akibat dari pengkhianatan ayahnya. You don't remember me, do you? My little sister has come home. He thought he could raise you with no memory of this place. And then her mother had to pay the price. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba pasukan sekte berhasil menemukan lokasi mereka, di mana kanselir yang marah memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. We've got eyes on her. Kill them both. Akibat ledakan barusan, Lena pun tewas sebelum sempat ngopi-ngopi manja bareng adiknya. Eve yang kembali harus kehilangan keluarganya seketika cosplay menjadi Zoro dan membantai semua pasukan sekte menggunakan pedang. This isn't done until you're dead. Mendengar kabar bahwa Eve masih hidup, kanselir pun menghubungi Madam untuk meminta pertanggungjawaban atas kekacauan yang disebabkan oleh anak didiknya. Madam yang tak ingin terjadi peperangan, akhirnya mengirim salah seorang pembunuh bayaran andalannya untuk menghabisi Eve sebelum jam 12 malam. I can send someone to solve the problem. Iya, ternyata orang yang dikirim Madam untuk menghabisi Eve adalah The Boogeyman, The Baba Yaga, aka John Wick. Mengetahui hal itu, kanselir memerintahkan kepada seluruh warga untuk tidak ikut campur dan membiarkan serigala memburu buruannya. Leave the wolf to its prey.
Bertempat di sebuah reruntuhan bangunan, Eve dan John Wick pun akhirnya bertemu untuk kedua kalinya. Sebagai orang yang masih memiliki hati nurani, John Wick memberikan Eve pilihan untuk pergi dan menghilang dari sana. Namun, dengan dendam dan amarah yang dipendamnya selama 12 tahun, Eve menolak pergi dan memilih untuk melawan John Wick, sang legenda. I'm not leaving. Berkali-kali mencoba, Eve tetap gagal dan terjatuh. Karena memang skill dan jam terbang mereka sendiri tak seimbang. Mending nyerah aja deh Neng, ini John Wick loh. Sekelas ketua mafia Rusia yang paling berbahaya aja sungkem sama dia loh. Just go. Let me finish this. Melihat Eve yang pantang menyerah dan keras kepala, mirip seperti dirinya, John Wick pun akhirnya memberikan kesempatan Eve untuk menyelesaikan ini semua sebelum pukul 12 malam. Setelah dapat izin dari sang senior, Eve pun langsung bergegas beraksi menghabisi satu persatu para penjaga di sana. Lalu kemudian, Eve berhasil masuk ke gudang senjata milik sekte di sana, yang dimana dia mendapatkan jackpot, yaitu Iya, Eve mendapatkan senjata penyembur api yang dapat menumbangkan banyak musuh sekaligus. Setelah dia menumbangkan dan menghanguskan kroco-kroco di sana, tiba-tiba muncul lawan seimbang untuknya, dan sama-sama menggunakan senjata penyembur api, dan pertarungan pun terjadi. Eve yang berhasil kabur, tiba-tiba melihat beberapa penjaga yang sedang patroli. Lalu, tanpa ampun, dia pun membakar mereka semua. Menyadari anak buahnya tinggal sedikit, kanselir pun bergegas pergi dan membawa Ella bersamanya. Di saat bahan bakar Eve sudah mulai menipis, tiba-tiba datanglah pembunuh bayaran tadi dan langsung menyerangnya. Beruntung Eve berhasil menghindar. Secara kebetulan, dia pun menemukan selang air pemadam dan menggunakannya untuk melawan balik. Di tengah pertarungan, Eve yang terdesak tiba-tiba diselamatkan oleh John Wick yang memberikan sedikit bantuan atas dasar simpati kepada apa yang sudah dialami, sehingga secara tak langsung John Wick pun harus terlibat dalam pertempuran ini. Di saat Eve yang sedang mengejar kanselir kabur, John Wick berjibaku menghadapi pasukan sekte seorang diri. Seketika, Eve pun berhasil menghentikan mobil kanselir. Tak lama kemudian, keluarlah si kanselir. Dengan pedenya dia membacot dan membual ingin mempengaruhi Eve. Namun, Eve yang sudah gedek dengan bacotannya, akhirnya membunuh si kanselir. Don't you think we've had enough? Whatever happens here, Mati kayak lu anjing. Mati. fighting is your... Sesuai perjanjian, Eve yang berhasil menghabiskan kanselir dan seluruh pasukannya dibiarkan pergi oleh John Wick, yang kemudian dia mengabari Madam bahwa Eve telah berhasil menghabisi seluruh pasukan kanselir, yang dimana Madam hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Готово. Fine. Singkat cerita, akhirnya Ella dikembalikan kepada ayahnya yang ternyata masih hidup. Di sisi lain, Eve yang tengah menonton sebuah pertunjukan balet tiba-tiba mendapat pesan bahwa dirinya masuk ke dalam daftar buruan dengan hadiah nilai total $5 juta yang membuat dirinya bernasib sama seperti seniornya, yaitu John Wick. Ya, at least cita-citanya untuk menjadi seperti John Wick sudah terwujud. Processing. Dan
Film pun tamat. Sekian alur cerita dari film Ballerina. Balas dendam memanglah memuaskan, tetapi balas dendam akan mengajarkan balas dendam lainnya, pak lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Jadi, balas dendam paling elegan adalah buat hidupmu sukses dan bahagia. Karena melihatmu sukses, itu lebih menyakitkan sekaligus memalukan bagi mereka ketimbang kamu balas semua perbuatannya. Asik. Terima kasih sudah menonton, terlebih untuk yang menonton hingga akhir. Berikan komentar kalian, like jika suka, subscribe untuk konten alur serta film lainnya. Semoga kesuksesan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.